Alat musik tifa. Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Hanya saja terdapat perbedaan mencolok dari bentuk antara tifa dari Papua dan Maluku. Bila mana Papua terdapat pegangan di sisinya, tifa Maluku hanya berbentuk tabung biasa tanpa adanya pegangan. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh para laki-laki dewasa dengan cara dipukul dan menyerupai gendang. Alat musik ini juga sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional. Alat musik tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian daerah lainnya seperti tari lenso dari Maluku yang diiringi juga dengan alat musik totobuang, tarian tradisional suku Asmat, dan tarian Gatsi. Pedang suring dari Pulau Timur. Pedang suring adalah pedang tradisional dari Pulau Timur. Pedang suring juga dijadikan tari khas Timur yang bernama tari suring laleo, yang menggambarkan kepulauanan adat setempat. Pedang suring juga terkenal sakti atau sangat sakti, dan sarungnya dari bahan tanduk kuno dan pedangnya terbuat dari besi baja dan panjangnya 1 meter, handle-nya juga terbuat dari tanduk. Di Ilangga, Museum Daerah Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Sebagai ikon masyarakat, Tilangga memiliki filosofi hidup bagi masyarakat Rotendao yang diungkapkan dalam setiap bagiannya. Ciri khas dari Tilangga adalah terdapat jambul yang memiliki tinggi 40-60 cm. Bagian dalam Tilangga terdapat lipatan pada bagian kiri dan kanan yang berfungsi sebagai tempat persembunyian benda-benda berharga seperti uang, emas, tembakau, dan lain-lainnya. Selain itu, terdapat bagian peti Ilangga pada bagian depan yang berfungsi sebagai penghormatan kepada setiap orang yang ditemui, dan tali pengikat yang berfungsi mempererat Tilangga ketika dipasangkan di atas kepala, melambangkan kekuatan dan keberanian. Secara umum, Tilangga memiliki makna keperkasaan dan kehormatan seorang laki-laki Rote. Setiap orang yang mengenakan Tilangga dapat menonjolkan ciri khas kepemimpinan yang dapat menyatukan, menghormati, menjaga rahasia, dan melindungi. Sejarah batik Indonesia. Batik sudah ada di Indonesia dari abad ke-17 sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan entik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di atas daun lontar dan pada papan rumah adat Jawa dengan rata-rata pola tanaman dan hewan. Awalnya batik merupakan seni budaya untuk para raja. Dalam perkembangannya, batik ditiru oleh masyarakat hingga beragam jenis batik pun muncul. Pada tahun 1835 muncul pabrik batik di Belanda setelah ada seorang pengusaha yang membawa pembatik dari Jawa, dan batik pun kian berkembang. Lalu pada awal abad ke-20 muncul rintisan pabrik di Jerman dan di Swiss. Pada tahun 1970-an, busana modern batik rancangan Iwan Tirta diterima luas oleh masyarakat. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik sebagai Global Cultural Heritage atau warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah menetapkan tanggal Gamelan Jawa, Museum Multatuli Banten. Pada abad ke-19, relief gamelan nampak pada dinding Candi Borobudur yang pada masa Hindu-Buddha, gamelan diperkenalkan kepada masyarakat Jawa dan berkembang di Kerajaan Majapahit sampai ke Sunda dan Bali. Gamelan digunakan untuk upacara penting, penyambutan tamu terhormat, dan pernikahan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, gamelan Jawa dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari, namun kini menjadi pertunjukan musik tersendiri.
Hingga saat ini, di tengah perkembangan alat musik modern, gamelan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jawa yang masih menggunakan gamelan sebagai iringan pernikahan. Okomana atau tempat siring merupakan simbol keakraban bagi masyarakat Dawang yang di dalamnya berisi sirip pinang ataupun bisa berupa uang saat acara adat. Okomana ini akan selalu diberikan terlebih dahulu kepada tamu yang datang sebagai tanda penghormatan atau penghargaan bagi mereka sebelum mereka diberikan makanan minuman. Itulah mengapa Okomama ini sangat penting bagi masyarakat Dawan. Museum Sidoarjo. Arca Ganesha salah satu koleksi museum ini. Ini adalah arca Ganesha yang sedang duduk. Gambaran dari Ganesha yaitu 4 buah tangan. Kedua tangan depan memegang pahatan gading dan mangkok, sedangkan 2 tangan lainnya berada di belakang membawa kapak dan aksamala. Anak Institut Teknologi Bandung atau ITB, salah satu kampus yang ada di Indonesia, menjadikan Ganesha sebagai lambangnya. Mengapa? Itu karena Ganesha disebut dewa ilmu pengetahuan. Gambar Ganesha diartikan sebagai mengisap atau menyerap akal manusia yang merupakan sumber ilmu. Mata uang perak Belanda. Half gulden atau setengah gulden merupakan koin Belanda yang beredar dari tahun 1818 hingga tahun 1948. Pertama kali dicetak pada pemerintahan Raja William I tahun 1818, yaitu dengan kadar perak 893 per 1000, berat 5,38 gram dan diameter 24 mm. Dan pada tahun 1846, pada masa pemerintahan Raja William II, kadar perak pada koin ini dinaikkan menjadi 945 per 1000, namun ukuran koin lebih kecil dan lebih ringan. Kemudian pada masa pemerintahan Ratu Wilhelmina, ukuran diameter setengah gulden dikurangi menjadi 22 mm dengan kadar perak yang lebih rendah yaitu 720 per 1000. Koin setengah gulden terakhir dicetak pada tahun 1930 dan pada tahun 1948 koin gulden tidak lagi menjadi bagian dari mata uang Belanda, namun digunakan pada adat NTT khusus di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kecamatan Maluku Utara, sebagai tanda untuk kelancaran adat atau syarat utama peminangan untuk wanita di daerah tersebut. Menurut sejarah singkatnya, pada waktu masa penjajahan masyarakat Molo terkenal dengan kekayaan baik hewan maupun tanah dan lain sebagainya, sehingga penjajah Belanda menggunakan uang sebagai salah satu alat tukar menukar untuk kekayaan masyarakat, dan juga termasuk dengan anak-anak dari masyarakat Molo maupun wanita-wanita yang ada di Molo, sehingga tradisi ini terus dipelihara hingga dengan saat ini. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangan saja. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana. Beberapa cerita diambil dari cerita Panji maupun rohani dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Wayang kulit lebih populer di Jawa bagian tengah dan timur, sedangkan wayang golek lebih sering dimainkan di Jawa Barat.